Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Rifatul Hasanah dengan NIM akhir 056, teman saya Nuryanita dengan NIM akhir 055, Mutmainah dengan 057, Hera Amelia dengan 065, dan Rila Surlaningsih dengan 066. Baik, materi yang akan kita bahas adalah permasalahan yang muncul pada fase remaja. Selanjutnya, Bahaya pada masa remaja. 1. Bahaya fisik meliputi kematian, bunuh diri, atau percobaan bunuh diri, cacat fisik, kecanggungan, dan kekakuan. Yang kedua, bahaya psikis merupakan bahaya psikis, kegagalan menjalani peralihan psikologis ke arah kematangan yang merupakan tugas perkembangan masa remaja yang penting. Adapun bahaya psikologis akibat dari ketidakmampuan menyesuaikan diri remaja biasanya ditandai dengan tidak bertanggung jawab, tampak dalam perilaku, mengabaikan pelajaran, sikap yang sangat agresif, dan sangat yakin pada diri sendiri. Perasaan tidak aman yang menyebabkan remaja patuh mengikuti standar-standar kelompok, merasa ingin pulang bila berada jauh dari lingkungan yang dikenal, terlalu banyak berhayal untuk mengimbangi ketidakpuasan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, mundur ke tingkat perilaku yang sebelumnya supaya disenangi dan diperhatikan, serta menggunakan mekanisme pertahanan seperti rasionalisasi, proyeksi, dan berkhayal. Selanjutnya, masalah pada remaja. Menurut Hurlock, ada beberapa masalah yang dialami dalam fase remaja, yaitu masalah pribadi, masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, menyesuaikan sosial, tugas, dan nilai-nilai. Yang kedua adalah masa khas remaja yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja, seperti pencapaian kemandirian, stereotip yang keliru, adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dibebankan oleh orang tua. Sedangkan Harlock juga berpendapat bahwa terdapat dua bahaya yang dapat muncul pada masa remaja. Selanjutnya adalah bahaya yang muncul pada masa remaja. Yang pertama, latar belakang keluarga. Selanjutnya, orang tua broken home. Yang ketiga, situasi yang memaksa. Yang keempat, orang tua kerja seharian sehingga kurang perhatian dan hanya memenuhi kebutuhan materi. Yang selanjutnya, orang tua terlalu melindungi, overprotective. Yang selanjutnya, orang tua sangat memanjakan. Yang selanjutnya, status ekonomi orang tua yang rendah. Yang selanjutnya, duplikat orang tua yang berperilaku kurang baik. Yang selanjutnya, latar belakang masyarakat. Yang selanjutnya adalah pengaruh playgroup. Yang selanjutnya adalah pengaruh media massa yang tidak terbendung, serta yang terakhir adalah kekangan sekolah dan lingkungan sosial yang tidak menentu. Bahaya yang muncul pada masa remaja. Selain bahaya yang muncul pada masa remaja juga sering melakukan antisosial atau yang sering dikenal dengan juvenile delinquency, yaitu tindakan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan remaja yang menjurus pelanggaran hukum. Sebab-sebab terjadinya antara lain personality individu sendiri, mempunyai kepribadian yang lemah karena lingkungan pembentuk psikis yang tidak tepat. Ciri-ciri kepribadian seperti dinyatakan remaja yang terlalu pede, memberontak, ambivalen terhadap otoritas, mendendam, bermusuhan, curiga, destruktif,
impulsif, dan kontrol batin yang kurang. Tidak suka mentaati norma dengan perilaku awal ditunjukkan dengan suka membolos, merokok pada usia awal, dan pelanggaran norma-norma sekitarnya. Penampilan fisik yang berbeda dengan kelompoknya, serta psikis, seperti IQ rendah, kecenderungan psikopat, dan sukar didik-didik. Selanjutnya, implikasi perkembangan masa remaja terhadap dunia pendidikan. Masa remaja merupakan masa yang sangat krusial dalam kehidupannya, karena keberhasilan dalam menatapi masa depannya juga dipengaruhi oleh keberhasilan remaja dalam menjalani perkembangannya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih dari para pendidik, baik orang tua maupun guru. Implikasi dalam pendidikan perlu memperhatikan perkembangan yang terjadi pada masa remaja tersebut. Misalnya, perlu pendidikan seks yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Selain itu, agar perkembangan fisiknya dapat optimal, maka pemenuhan gizi harus mendapat perhatian dari orang tuanya agar tidak menimbulkan efek yang bisa berakibat kurangnya dalam penerimaan sosial. Pada saat remaja memasuki tahap perkembangan kognitif, yaitu operasional formal, maka dalam pendidikan sangat dibutuhkan adanya stimulasi dari lingkungan baik guru maupun orang tua untuk mengembangkan rasa keingintahuan mereka dengan memberikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi. Baik, cara guru menghadapi perkembangan dan permasalahan remaja itu, 1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan, reproduksi, bahaya seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba serta miras. 2. Membantu peserta didik mengembangkan sikap apresiatif terhadap postur tubuh atau kondisi dirinya. 3. Memberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. 4. Melatih peserta didik mengembangkan resiliensi atau kemampuan bertahan dalam kondisi sulit dan penuh godaan. 5. Menjalin hubungan yang harmonis dengan peserta didik dan bersedia mendengarkan keluhan dan problem yang dihadapi. 6. Memupuk spirit keagamaan peserta didik melalui pembelajaran KI secara humanis dan lebih toleran. 7. Menerapkan model pembelajaran KI yang memungkinkan peserta didik berpikir kritis, reflektif, dan positif. 8. Membantu peserta didik mengembangkan etos kerja yang tinggi dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. 8. Merumuskan tujuan kurikulum KI yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. 9. Pendidik harus menjadi figur dan tauladan yang baik bagi peserta didiknya. 10. Pendidik harus mampu membentuk kepribadian yang sehat bagi peserta didiknya. Yang terakhir, kita masuk ke dalam kesimpulan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam peningkatan ukuran fisik, atau perubahan yang secara signifikan terlihat pada material sesuatu sebagai akibat dari rangsangan atau stimulus lingkungan sekitar. Perubahan ini dapat berupa pembesaran atau pertambahan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan didefinisikan sebagai kemajuan menuju kedewasaan. Perkembangan individu dari masa anak-anak menginjak ke remaja dan dari remaja menginjak ke dewasa. Pada masa itu, peserta didik melalui masa proses remaja. Masa remaja ini rentan sekali akan godaan yang datang, mulai dari godaan perempuan sehingga banyak para remaja yang tidak kuat imannya melakukan hubungan di luar nikah, maraknya narkoba dan miras mengintai pada pemuda dengan maksud untuk merusak generasi muda bangsa. Baik, mungkin itu sedikit paparan materi dari kelompok kami. Banyak kurangnya dan banyak salah perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.